Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam jasad kita ini tersimpan dua makhluk abstrak. Yang pertama ada yang namanya ruh. Yang kedua ada namanya nafas, yaitu nafsu ada di dalam jasad kita. Nafsu diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada jin, kepada binatang. Nafsu itu pada hakikatnya adalah makhluk yang Allah ciptakan dan sejak penciptaannya adalah makhluk yang membangkang. Dia tidak pernah takut kepada siapapun. Maka ketika diciptakan dahulu kala, ketika akal ditanya oleh Allah, man anna wa man anta, ditanya kepada akal, maka akal itu menjawab dengan baik, anta ya Rabbi, ana abdika, kata akal. Maka akal itu disanjung oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Tapi coba pertanyaan Allah kepada yang namanya nafsu. Begitu Allah bertanya, wahai nafsu, man anta wa man anti, apa jawabannya? Jawabannya anta wa ana. Ini perjawaban daripada nafsu, saking bangkangnya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, oleh Allah disiksa ini nafsu, dibakar di neraka selama 1000 tahun, dibakar di neraka jahim. Kemudian Allah keluarkan kembali, ditanya lagi hal yang sama, jawabannya pun masih sama, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Itu perjawaban daripada nafsu, jahatnya nafsu. Dibakar lagi oleh Allah di neraka jahanam selama 1000 tahun. Pun begitu, keluar ditanya lagi, man anta wa man anti, sama jawabannya, engkau dan aku adalah aku. Nah ini nafsu. Oleh Allah disiksa lagi. Kali ini oleh Allah tidak dibakar di neraka, tetapi dilaparkan, dihauskan. Maka setelah mereka disiksa dengan lapar dan haus, dikeluarkan. Lalu Allah bertanya kembali, man anta wa man anti. Lalu jawabannya baru benar, anta ya Rabbi wa anna abdika. Baru dia mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan dia adalah hambanya. Inilah jamaah rahimakumullah bahayanya nafsu. Oleh karena itu Nabi kita ketika kepada para pemuda yang sudah pengen nikah tapi tidak mampu menikah, maka dianjurkan berpuasa untuk meredam hawa nafsu. Hawa nafsu yang tidak terdidik itu selalu mengajak kepada hal yang kurang baik, mengajak kepada kemaksiatan. Dan nafsu ini kalau sudah bekerja atau sudah mengendalikan akal, maka kejahatan yang dihasilkan oleh nafsu itu jauh lebih mengerikan lagi. Betapa akal kalau sudah dikendalikan oleh nafsu, maka akan merubah kerusakan yang luar biasa. Karena apa? Nafsu itu nggak punya strategi. Yang punya strategi itu akal. Maka kalau akal sudah dikendalikan oleh nafsu, kejahatannya luar biasa. Kita bisa lihat tayangan televisi, betapa banyak anak itu yang memutilasi orang tuanya, dipotong-potong, dimasukkan di kloset, dikubur di bawah tempat tidurnya. Itu kenapa bisa terjadi? Itu karena menguasai, karena nafsu menguasai akal, sehingga kejahatan di luar pri kemanusiaan. Sehingga matanya tidak berpikir melihat lagi, otaknya sudah tidak lagi berpikir, maka kita melihat kejahatan yang luar biasa. Ini disebabkan oleh nafsu yang sudah mengendalikan akal. Kalau akal sudah dikendalikan, kerusakan yang begitu besar akan terjadi. Ya, akal ini berfungsi bagaimana mengatur strategi. Ketika nafsunya ingin sesuatu, misalnya ingin membunuh, maka akal itu berfungsi mencari cara bagaimana melakukan pembunuhan tersebut dan bagaimana menutupi setelahnya. Ini pekerjaan akal. Oleh karena itu, mari kita pelihara, mari kita di bulan Ramadan ini menjaga, menaklukkan nafsu kita dalam berbagai hal yang dapat merusak puasa kita. Jamaah rahimakumullah.
yang harus kita perhatikan untuk meraih ridhonya Allah, meraih ampunannya Allah di bulan yang penuh berkah ini. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebagai pengakhir ini saya mohonkan keikhlasannya karena Allah. Kita mengirim Al-Fatihah khusus buat Kiai Haji Kiai Udin yang saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, berikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah khusus. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Marilah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.